Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi. Bukan ketemu ini. Ini mahasiswa angkatan 2021 ya. Oke, ketemu dengan saya. Mungkin ini baru pertama kali saudara mengikuti perkuliahan saya. Kemarin kita ketemu pada waktu PPKMB. Pada hari ini dan hari-hari berikutnya, saudara akan ketemu dengan saya untuk mata kuliah belajar pembelajaran. Oke, kalau kemarin itu ketemu hanya sekilas, kalau kita ke depan, nah itu akan ketemu dalam kegiatan belajar. Nah, kita belajar bersama. Oke, ini merupakan pertemuan kita pertama. Memang apa ya, sengaja saya buatkan video sehingga saudara bisa apa itu bisa melihatnya. Karena ini pertama juga kita apa itu kegiatan perkuliahan adaptasi kembali lagi ke tatap muka. Jadi saya tidak langsung tatap muka. Nah, ini saya buatkan video dulu sebagai pertemuan pertama. Nanti saya jabarkan bagaimana tuh perkuliahan belajar pembelajaran ini. Bagaimana kontrak perkuliahan kita. Nah, kalau di tingkat universitas, saudara sebagai mahasiswa, saudara memiliki hak untuk mengetahui, oh berapa nilai saya besok. Nah, itu bagaimana saya bisa mendapatkan nilai A, bagaimana saya bisa mendapat nilai B, dan lain sebagainya. Lalu materi apa saja selama satu semester yang akan saya peroleh. Nah ini saya jabarkan di sini. Jadi nanti saudara bisa memperhatikan video ini sampai habis, dan kalau perlu juga dicatat. Kalau tidak paham tentang apa yang saya jelaskan, bisa ditanyakan lewat WA group dan lain sebagainya. Oke, baik. Pertama, sebelum kita beranjak ke kontrak perkuliahan kita selama satu semester ini, terlebih dahulu saya perkenalkan dulu nama saya. Kalau kemarin sebenarnya sudah saya perkenalkan, mungkin lebih abdolnya saya kenalan lagi. Jadi nanti saudara bisa lebih akrab dengan saya. Tenang saja, saya orangnya terbuka, saudara bisa langsung tanya ke saya, dan jangan khawatir, saya bukan orang yang gampang marah, karena saya sukanya saya suka bercanda, tidak perlu tegang untuk perkuliahan saya, rileks, santai saja, apalagi kita kan di matematika, di pendidikan matematika, jadi jangan dibuat terlalu tegang. Baik, nama saya Barep Yohanes, dan kebetulan saya memiliki gelar akademik saya MPD, Magister Pendidikan. Nama saya Barep Yohanes. Kalau nama saya Barep Yohanes, jangan tanyakan saya anak keberapa. Yang jelas saya anak pertama. Ya, nama saya Barep Yohanes. Dan gelar akademik saya MPD. Dulu saya S1 saya itu lulusan dari Uniba. Saya itu lulusan dari Uniba. Lulus dari Uniba tahun 2013. Jadi saya 2009 sampai 2013 itu menempuh pendidikan di Uniba ini. Jadi saya itu alumni sini. Saya alumni sini. Nah, itu S1 saya. Lalu S2 saya lulus dari UM. UM itu Universitas Negeri Malang. Jadi UM itu Universitas Negeri Malang. Nah, jadi saya lulus tahun 2013, saya masuk UM itu 2014 sampai 2016.
Jadi alhamdulillah pendidikan saya tempuh tepat waktu semua. S1 saya 4 tahun pas, S2 saya 2 tahun. Nah, jadi harapan saya saudara besok untuk perkuliahan di Unifa ini juga pas 4 tahun dapat selesai. Ya, jadi jangan molor-molor. Kalau molor-molor nanti malah nggak lulus-lulus. Oke, itu alamat saya di Desa Seneporjo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Ini alamat saya. Jadi alamat saya Desa Seneporjo, Siliragung, itu di daerah selatan, ya, dekat Laut Selatan, dekat Nyitoro Kidul. Itu Desa Seneporjo sana. Jadi kalau saudara itu mau jalan-jalan ke PM, itu biasanya lewat Jajak lalu ke selatan, terus lalu belok kanan, lah itu sudah Desa Seneporjo. Ya, jadi kalau lewat POM, Jajak itu ke selatan, lewat POM, lah itu ke selatan terus. Nah, akhirnya nanti kan belok kanan. Nah, belok kanan itu sudah masuk Desa Seneporjo. Jadi silahkan jika main-main ke selatan atau ke PM, saya persilahkan jika mau mampir. Tapi WA dulu atau telepon dulu. Jangan-jangan saudara di selatan, saya ada di Banyuwangi ngajak. Nah, itu. Ini alamat saya. Untuk nomor HP dan juga WA, saudara dapat menghubungi saya di nomor ini 082 131 262 500. Nah, ini adalah nomor HP ataupun WA. Jadi saudara bisa saja menghubungi saya. Saya saya rekomendasikan untuk pesan saja, jangan telepon. Nah, jadi saudara entah lewat SMS atau lewat WA, tapi sekarang ya SMS enggak zaman sih. WA bisa, SMS bisa, itu pesan teks. Nanti akan saya baca. Kalau saudara telepon, itu peluangnya sangat besar tidak saya angkat. Bukan maksudnya saya tidak mau angkat, enggak. Tapi terkadang kalau di rumah, nah itu HP-nya saya tinggal. Nah, saya tinggal terkadang kalau saya di rumah. Nah, kalau saya di Banyuwangi, saya ngajar atau saya kerja, ya terkadang HP-nya saya letakkan. Tidak saya gunakan untuk bermain game atau gimana, tidak, saya letakkan. Dan HP punya saya itu dari dulu saya silent. Jadi kalau ada panggilan, itu tidak kedengaran. Tapi kalau ada pesan, nah, saudara bisa tanya ke kakak-kakak angkatan kalian, itu pasti saya balas. Kalau pesan, mau tanya apa, itu silakan. Itu boleh. Nanti kirim pesan, nah, terus jangan lupa, kalau WA atau kirim pesan, itu sebutkan namanya. Nah, selamat pagi Pak Barep, Assalamualaikum. Ini saya, siapa namanya, Anton. Nah, gitu. Ini saya Anton, mahasiswa angkatan 2021 pendidikan matematika. Saya mau bertanya Pak, bla 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 dan sebagainya, apa yang ditanyakan. Nah itu adalah kalau saudara mau tanya. Jangan tiba-tiba Pak Barep bagaimana ini besok lah, jadi kuliah atau tidak. Nah kalau seperti itu kan saya tidak tahu siapa ini yang WA saya, mahasiswa atau bukan mahasiswa gitu. Karena yang ngirim pesan kan juga bukan hanya mahasiswa saja, orang luar juga ada yang kirim pesan. Nah ini adalah biodata saya. Saya sudah menikah, istri saya satu, harapannya juga satu, sampai besok kakek-kakek nenek-nenek. Istri saya namanya Isti Dwi Setiawati. Lalu anak saya juga satu, perempuan, namanya Axioma Yois. Nah itu, Axioma Yois.
Nama anak saya kasih nama aksioma karena ya tadi saya suka dengan matematika. Karena matematika itu dibangun dari definisi, dari aksioma, teorema, lema, corollary. Nah itu. Jadi saya ambil yang aksioma. Saya kasihkan nama ke anak saya. Namanya aksioma Yois. Tuh. Lalu email saya itu adalah barepyohanes@gmail.com. Nah ini adalah email saya, barepyohanes@gmail.com. Jadi nanti jika ada tugas atau lain sebagainya, terkadang saya suruh kirim di sini, ataupun saya kirim di email satunya. Saya punya banyak email. Nah, tapi saya tidak tahu lagi di semester depan ini mungkin kita sudah tidak menggunakan email karena ada LMS, ada e-kampus, nah itu ada, nanti bisa dimanfaatkan. Kalau email karena terlalu banyak penggunanya atau kegunaannya. Oke, ini adalah secara garis besar perkenalan saya di awal ini. Nah, nanti jika ada yang ditanyakan, saya persilahkan saudara bisa WA saya. Kebetulan juga ada grup WA-nya. Nah, jadi nanti bisa dilihat. Oke, berikutnya tentang kontrak perkuliahan kita. Nah, ini saya sharekan tentang kontrak perkuliahan kita. Ini mata kuliah kita belajar pembelajaran. Kode mata kuliahnya MKD. MKD itu mata kuliah dasar. Jadi saudara mendapatkan belajar pembelajaran ini merupakan mata kuliah dasar. Nah, ini adalah dasar dari saudara mendapatkan mata kuliah selanjutnya. Nanti ada strategi pembelajaran matematika, perangkat pembelajaran, dan lain sebagainya. SKS kita 2. SKS itu bobot studi. Bobot belajar kita itu 2. 2 SKS itu maksudnya apa? 1 SKS itu merupakan 50 menit waktu perkuliahan. Jadi 50 menit waktu perkuliahan kita. Nah, jadi kalau 2 SKS berarti perkuliahan belajar ini adalah 100 menit. Jadi perkuliahan belajar ini adalah 100 menit. Nah, ini nama saya tadi sudah, Barep Yohanes. Ini MIDN saya, nomor induk dosen nasional. Nah, ini 07 14 06 90 06. Jika diperlukan, monggo bisa dicatat. Nah, saya dosen tetap di pendidikan matematika, prodi pendidikan matematika ini. Nah ini, belajar pembelajaran. Deskripsinya, kita belajar, saudara belajar mata kuliah belajar pembelajaran atau menempuh mata kuliah belajar pembelajaran. Ini mata kuliah ini memiliki deskripsi bahwa diharapkan saudara semua ini memahami tentang teori-teori belajar, model, dan pendekatan pembelajaran. Jadi kita nanti akan berkutik di situ, di tiga topik ini. Teori-teori belajar, model pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran. Nah, ini adalah deskripsi mata kuliahnya. Lalu capaian pembelajaran mata kuliah, nah ini diharapkan capaian itu akhirnya. Saat saudara selesai di akhir perkuliahan belajar pembelajaran ini, diharapkan mampu menganalisis dan mengorganisasi tentang teori-teori belajar. Jadi menganalisis ini tepatnya seperti apa gitu. Teori belajar konstruktivis itu tepatnya seperti apa. Ini kelebihannya seperti bagaimana, kekurangannya bagaimana. Lalu teori belajar kognitivis itu bagaimana, teoris itu bagaimana. Teori belajar ini nanti tepatnya digunakan untuk model pembelajaran seperti apa. Lalu
pendekatannya seperti bagaimana. Nah, itu di sini menganalisis dan mengorganisasi. Nah, kita ada 3 topik itu: teori belajar, model, dan pendekatan pembelajaran secara tepat dan benar. Ini alokasi waktu kita. Oh ya, jadwal kita untuk belajar pembelajaran itu hari Senin pukul 13.00 sampai 14.40 itu di jadwalnya. Jadi saudara silahkan untuk minggu depan itu bagaimana. Kalau minggu depan jelas kita akan melakukan tatap muka. Ruangannya di B12. Perkuliahan kita ini sebenarnya nanti akan saya gunakan dua opsi. Karena di kelas 2021 ini kan ada yang kelas karyawan. Nah, jadi saya belum tahu nanti apakah LMS itu sudah bisa digunakan. Kalau sudah bisa digunakan, nanti ada yang menggunakan daring, ada yang menggunakan tatap muka. Kalau tatap muka silahkan, nanti kita tatap muka, kita perkuliahan. Terus yang karyawan nanti bisa disesuaikan. Nanti bisa menghubungi saya atau ditanyakan di grup. Materi pokok kita ada 3, teori-teori belajar, model pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Cuma itu saja, nggak usah banyak-banyak. Nah ini jabaran pertemuan kita. Nah, perkuliahan kita 1 semester ini ada 16 pertemuan. Jadi saudara dengan saya usahakan 16 pertemuan. Kalaupun tidak bisa tatap muka, pasti akan saya berikan materi dan akan saya kasih tugas. Jadi materi tetap saya berikan. Seandainya ada tanggal merah, itu materi akan saya berikan. Ada 16 pertemuan. Berarti ada sekitar 16 itu ada terpotong 2 karena UAS sama UTS, berarti 14. Nah, terpotong lagi 1 di pertemuan ini, jadi ada 13. Nanti ada sekitar 13 materi dalam 1 semester. Di tengah-tengah nanti kita akan ada UTS dan di akhir akan ada UAS. Ini materi kita. Pertemuan pertama ini kita kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini saya jelaskan semua nanti. Ini materi-materinya. Lalu pertemuan kita minggu depan itu tentang belajar pembelajaran. Apa atau belajar itu? Apa atau pembelajaran itu? Nah, itu pada pertemuan minggu depan. Kita akan bahas, kita akan diskusi. Kalau saya lebih banyak cenderung saya ingin tanya jawab. Perkuliahan yang saya lakukan itu tanya jawab. Kalau terlalu menggunakan metode ceramah konvensional ya terlalu membosankan nanti. Saya yakin bagi saya saudara itu lebih pintar daripada saya. Saudara memiliki fasilitas yang banyak. Jadi tentang belajar pembelajaran itu saya tanyakan apa itu belajar, apa itu pembelajaran. Saya yakin saudara pasti bisa. Karena apa? Punya HP Android semua. Saudara ketik di Google, Google itu lebih pinter. Jadi apa itu belajar? Apa itu pembelajaran? Aspek-aspek apa yang ada dalam belajar pembelajaran? Nah itu silahkan nanti kita akan diskusi. Pasti saya akan banyak kasih kasih pertanyaan. Pertanyaan saudara jawab, kita diskusikan. Itu lebih baik mungkin. Dapat melatih keaktifan saudara. Lalu pertemuan ketiga nanti akan belajar tentang teori belajar behavioristik. Nah, ini kita sudah masuk pada teori-teori belajar. Ada teori behavioristik, konstruktivis, kognitif, ada teori pemrosesan informasi dan teori beban kognitif, lalu ada teori belajar humanistik. Nah ini setengah semester kita belajar tentang teori-teori belajar. Baru nanti setelah UTS, kita akan belajar perihal perihal metode. Nah, setelah kita UTS, nanti kita
kita masuk pada materi model pembelajaran. Nah, ini ada beberapa model. Nah, model pembelajaran ada model pembelajaran langsung dan kooperatif. Lalu ada model pembelajaran matematika realistik atau matematik realistik education. Tuh. Lalu ada reasoning and problem solving, penalaran dan pemecahan masalah. Ini reasoning and problem solving. Reasoning ini penalaran, pembuktian, problem solving ini pemecahan masalah. Lalu ada model pembelajaran inquiry. Ini lalu ada problem basic learning. Nah, jadi pembelajaran atau belajar berdasar suatu masalah. Apa itu masalah dalam matematika? Itu nanti kita akan bahas. Lalu ada pendekatan pembelajaran konstruktivis, ada pendekatan pembelajaran pemecahan masalah matematik, lalu ada pendekatan pembelajaran open-ended dalam belajar matematika, pendekatan pembelajaran realistik. Realistik itu nyata, kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah pendekatan-pendekatan pembelajaran dan model-model pembelajaran. Lalu pertemuan ke-16 kita UAS. Itu adalah materi-materi yang kita pelajari selama 1 semester ini. Lalu untuk penilaian. Nah, penilaian ini saya tidak ambil 100% dari UAS dan UTS. Absensi itu juga sangat mempengaruhi. Dari nilai total 100, absensi itu 25%. Jadi seberapa besar saudara aktif perkuliahan saya, itu 25%. Lalu yang kedua ada tugas. Jadi tugas-tugas yang saya berikan, itu di akhir perkuliahan pasti akan saya rekap. Itu mendapatkan nilai 25% dari total 100. Lalu UTS, UTS ini sangat besar, nilainya 25%, dan UAS itu juga 25%. Jadi ada 25% itu absensi, 25% itu tugas, 25% itu UTS, dan 25% itu UAS. Jadi UTS sama UAS silahkan ditingkatkan, saudara. Nah, lalu absensi juga semuanya ditingkatkan, jangan cuma salah satunya. Aturan yang disepakati dalam perkuliahan saya tidak boleh terlambat 10 menit. Nah, ini tidak hanya berlaku bagi mahasiswa, ini juga berlaku bagi saya. Jika saya terlambat 10 menit tanpa kabar, ya, saya terlambat 10 menit tanpa kabar, saudara bisa tinggalkan ruangan, saudara bisa pulang. Absensi, saudara pasti akan saya berikan. Jadi perkuliahan tidak kosong, tidak. Saya pasti akan berikan nilai plus kepada kalian jika saya terlambat 10 menit tanpa kabar loh ya. Tanpa kabar. Tapi kalau dengan kabar ya berbeda lagi. Jadi saudara tidak boleh terlambat lebih dari 10 menit. Jika saudara terlambat lebih dari 10 menit, ya mungkin saudara silahkan mengikuti perkuliahan dari luar. Lalu ini ada pustaka. Nah, saya memiliki e-book, buku secara elektronik. Itu dari Arif Aulia Rahman. Itu ada tentang strategi belajar mengajar matematika dari Universitas Syiah Kuala. Itu nanti bisa saya berikan, nanti bisa dipelajari, jadi bisa gratis. Lalu saya tidak menekankan kepada saudara untuk menggunakan hanya satu pustaka yang saya berikan ini, tidak. Jadi silahkan saudara cari buku-buku, boleh saudara membeli buku tentang pembelajaran, boleh silahkan. Sehingga dengan semakin banyaknya
referensi atau pustaka yang dimiliki, maka nanti akan semakin banyak ilmu yang kita peroleh. Oke, ini adalah materi-materi kita, kontrak perkuliahan kita. Jangan lupa absensi itu penting, tugas itu penting, UTS penting, UAS penting. Jadi ada 4 ini sumber atau aspek-aspek yang saya gunakan untuk memberikan nilai kepada saudara. Nah, ini materi-materi yang sebagian sudah saya peroleh. Nah, ini ada belajar materi pertama ini teori behavioristik, penerapan teori belajar konstruktivis, kognitif, pemrosesan informasi, humanistik, dan lain sebagainya. Itu adalah teori-teori materi-materi yang akan kita pelajari. Kalau referensi tadi itu dari sini. Buku yang saya berikan pustaka tadi dari Syiah Kuala itu ini. Buku strategi belajar mengajarnya. Nah, ini contohnya dari materi yang saya berikan tentang teori belajar behavioristik. Ini bisa nanti ditambah lagi. Apa toh teori belajar behavioristik itu? Nah, ini siapa tokoh-tokohnya? Ada Ivan Pavlov, lalu ada John Watson, ada Tordikay, lalu ada Skinner. Itu sebenarnya teori-teori belajar ini teori-teori belajar bagaimana, lalu penerapan behavioris dalam pembelajaran, modifikasi perilaku, dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan pelajari besok. Jadi materi-materi ini nanti kita akan pelajari bersama. Saudara bisa bisa berdiskusi nanti. Nah, ini Ivan Pavlov. Ini bagaimana pendekatan classical conditioning menggunakan anjing ini. Jadi manusia disamakan dengan anjing gitu. Jadi dengan mengkondisikan anjing itu bagaimana? Itu disebut dengan classical conditioning. Anjing dikasih lonceng sama dikasih tulang. Jadi saat pertama anjing dikasih tulang, dia mengeluarkan air liur. Lalu jika anjing dikasih suara lonceng, itu dia tidak mengeluarkan air liur. Jadi kalau dikasih tulang dia mengeluarkan air liur, kalau dikasih bunyi lonceng dia tidak mengeluarkan air liur. Selanjutnya dikasih tulang dan dikasih bunyi lonceng. Kasih tulang dan dikasih bunyi lonceng, dia mengeluarkan air liur. Setelah itu tulangnya dihilangkan, tinggal lonceng saja. Dia mengeluarkan air liur. Nah, itu disebut dengan classical conditioning. Jadi ini konsep behavioristik. Nah, ini menggunakan anjing. Lalu ada lagi yang menggunakan tikus. Ada Tordikay ini menggunakan kucing. Skinner ini menggunakan tikus. Nah, ini merupakan teori-teori belajar awal mulanya. Nah, jadi mereka meneliti belajar itu dengan meneliti anjing, meneliti tikus, meneliti kucing. Jadi mereka meneliti tentang hewan yang akhirnya diterapkan pada manusia. Jadi itu adalah
ilmiah, konsep ilmiah pada makhluk. Pada makhluk, pada manusia, pada hewan. Sebenarnya belajar itu seperti itu. Jadi ini adalah konsep-konsep belajar tentang behavioris. Teori belajar behavioristik. Nah, ini adalah contohnya, salah satunya. Nanti kita lanjut lagi untuk perkuliahan depannya. Oke, itu saja perkenalan kita di awal ini. Nanti setelah ini silahkan saudara mengisi absensi yang saya berikan melalui Google Form, dan juga silahkan saudara isi beberapa pertanyaan dari Google Form tersebut. Semua pertanyaan itu jawabannya ada pada video ini. Karena di awal perkuliahan kita. Jadi diharapkan nanti saudara perhatikan sungguh-sungguh video ini, diteliti, nanti bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Lalu kita ketemu lagi minggu depan, hari Senin, pukul 13.00 di B12. Nanti tolong ketua kelasnya bisa menghubungi saya, nanti sehingga saya kasih pengumuman di grup. Silahkan, bisa. Grup itu pasti akan saya gunakan untuk komunikasi dengan saudara, memberikan informasi, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, saya sampaikan selamat datang, selamat belajar, selamat ketemu dengan saya satu semester ini. Semoga saudara tidak bosan dengan perkuliahan yang saya lakukan, yang saya tutori, sehingga saudara bisa mendapatkan yang terbaik. Harapan saya saudara lebih pintar daripada saya, saudara lebih bisa daripada saya. Saya lebih senang jika saudara bertanya kepada saya dan saya tidak bisa menjawab, itu saya lebih senang. Itu apa ya? Menunjukkan apa? Menunjukkan ya memang saudara pintar. Saya perlu belajar lagi. Jadi di sini bukan saya yang pintar, bukan. Tapi saudara. Selamat belajar. Jadi di awal ini jika nanti di perkuliahan itu banyak sekali kesalahan yang saya lakukan, ya saya mohon maaf. Namanya juga manusia biasa, banyak salah, banyak hilang. Tapi satu hal, namanya kita belajar bersama, saya belajar, saudara belajar. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi saudara kelak. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.